Ya, selamat sore. Kembali pada update Gudang Saham tanggal 11 September. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham dari CPO. Mari kita mulai dengan melihat pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita gambarkan IHSG ini membentuk pola namanya rising wedge, tapi di sini akan mengecil seperti ini. Nah, kalau kita lihat IHSG bisa menembus level 6.240, maka ini akan naiknya sangat kencang karena IHSG sempat membentuk pola yang mirip dari bulan Oktober sampai bulan Januari naik kencang. Nah, sekarang sedang dalam fase konsolidasi panjang. Jadi lebih lama konsolidasi akan menyebabkan pergerakan naik yang lebih cepat. Nah, untuk saham CPO sendiri ada beberapa yang sudah menunjukkan breakout dari downtrendnya, tapi ada juga yang masih dalam posisi downtrend. Jadi kita harus lihat satu persatu kasusnya. Nah, kita mulai dengan saham pertama adalah Ali Astra Agrolestari. Kita sudah lihat di sini bahwa AALI sudah tembus dari downtrend jangka menengah yang terjadi sejak bulan Januari. Saat ini sedang dalam konsolidasi, tapi kita melihat bahwa patternnya agak kurang baik ya, karena tidak ada gerakan yang sideways lama, dan ini sudah keburu naik. Cuma untuk resistance saat ini kita lihat 10.000 itu merupakan resistance yang lumayan kuat. Jadi kita harus tunggu apakah kita mau naik beli Ali pada saat itu atau menunggu Ali turun ke level 7.400-nya. Selanjutnya adalah saham SIMP, Salim Infomas. Ini sudah tembus dari downtrendnya, terjadi sejak bulan Mei. Ada konsolidasi yang kita gambarkan di kotak sejak bulan Juli awal. Jadi sampai Oktober awal ini ada kesempatan untuk naik. Bila sudah sampai Oktober, lalu bisa tetap di sini, kita bisa pertimbangkan untuk membeli di level 400-an. Karena itu berarti ada kemungkinan bahwa SIMP sedang ditahan di atas level support tersebut. Selanjutnya adalah saham LSIP, London Sumatra. Kalau untuk LSIP sendiri masih berada dalam downtrend, jadi sebaiknya kita tidak perhatikan dulu, apalagi belum ada tanda-tanda akumulasi karena bentuknya masih belum stabil. Ya, kita lebih baik melihat saham yang lain. Lalu saham selanjutnya setelah LSIP adalah DSNG. Nah, DSNG juga ini downtrendnya sangat landai, jadi saat ini masih berada dalam downtrend. Kita lihat mungkin pada update CPO berikutnya, apabila DSNG bisa stabil atau layak dibeli atau tidak ya. Selanjutnya adalah saham TBLA. Nah, ini mungkin menarik karena TBLA pelan-pelan turun dari pada waktu bulan Januari di level 1000. Sejak bulan Juni TBLA sudah stabil di angka 750 sampai 850. Nah, kita lihat apakah mid September, sekarang sudah hampir mid September. Ya, kalau TBLA tidak turun di bawah level 760, maka ini merupakan potensi yang baik, dan juga kita bisa membeli kembali ketika TBLA naik di atas kotak ini 850. Ya, berarti untuk uang-uang institusi sudah cukup lama untuk mengkoleksi TBLA tersebut. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut apakah ini bisa masuk ke dalam saham yang menunjukkan pola-pola akumulasi, tapi sekilas terlihat menarik. Lalu setelah TBLA kita lihat adalah BWPT, Eagle High Plantation. Ini masih downtrend lumayan panjang, dan sebelum ini juga kita lihat BWPT sudah menembus support terakhir di 83. Jadi kalau mau masuk ke BWPT sebaiknya menunggu sampai downtrend tertembus di angka 87, 88. Saat ini belum terlihat, jadi kita harus tunggu lagi. Selanjutnya adalah saham PALM, PALM. Nah, PALM ini merupakan saham menarik karena sempat konsolidasi lama di bawah ya, di 370-an.
lalu naik, sekarang konsolidasi lagi di sekarang support yang kita pikir lumayan kuat di 440, 435. Seperti itu. Jadi kalau memang bisa bertahan, ya walaupun potensi naik ke angka 600 ini, tapi paling tidak terlihat sangat kuat dari segi support-nya. Lalu selanjutnya adalah saham SSMS, sawit sumber mas, sarana. Ini juga kita lihat ada potensi diakumulasi sejak bulan Juni tengah. Sekarang ini belum sampai September tengah, tapi kita coba lihat apabila stabil di level yang sama, 790 sampai 900, maka ada kemungkinan cepat atau lambat akan tembus naik ke atas lagi. Tentu saja kita harus pasang stop loss, yaitu di bawah level 770 dalam kasus ini, supaya kita bisa mengurangi resiko kita. Nah, jadi itu saja update untuk saham-saham CPO untuk kali ini. Semoga bermanfaat.